Dhisik ben gak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada malam hari ini kita sudah berada dalam bulan Maulid, maka seyogyanya kita berusaha untuk mengenal dan mengenang sosok guru besar kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata siang kemarin disampaikan oleh Kiai Jazuli di saat Kemis akhir bahwa itu memang benar. Saat ada di Maroko itu memang ada orang-orang yang memang spesial. Waktu itu yang dibaca sebenarnya burdah. Saya masih ingat betul yang dibaca burdah. Itu kalau orang Madura sampai elap. Kalau orang Jawa sampai ekstase. Sampai enggak sadar, sampai fana. Betul itu memang. Waktu itu ya burdah Busiri itu. Ketika dibaca sampai fananya, sampai asyiknya, sampai orangnya kemudian berdiri nari-nari di depan kita kayak gini. Maulaya sholli wa sallim. Ya itu yang dibaca. Ketika itu beliau pegang gelas berisi teh. Saya ingat saya waktu itu betul. Berisi teh sambil joget-joget gitu, sambil baca syair. Ternyata di tengah-tengah itu sambil dikeremus ini gelasnya itu, nggak cuma diminum, tapi gelasnya itu kretek. Wah, ini ngalang-ngalain jaran Kepang Jawa Timur Ponorogo ini. Wah, ternyata di sana juga ada kayak gitu. Itu nyata ini. Sayang rekaman video yang sudah direkam oleh putranya Kiai Ilman itu rekamannya rusak. Eman sebenarnya sempat kerekam di Maroko. Memang betul itu yang punya gawe Sidi Jauhari, orang pembesar daerah Casablanca. Memang betul ini sampai dikeremus. Dan betul juga apa yang disampaikan beliau ketika sudah maulid itu orang sampai lupa pulang. Selesai gitu ya, ada lagi yang nyaut sholawatan gitu, yang lain ikut lagi padahal sudah selesai itu ya. Yang lain tiba-tiba ya imam harus, yang lain langsung ikut lagi, ya imam harus, teriak lagi. Udah selesai, kemudian ada lagi yang nyaut khairul bar, langsung lagi khairul bariyah, terus begitu. Jadi nggak buyar-buyar. Memang cinta mereka sudah lupa kalau sudah dalam kondisi mahabbah kepada Rasulullah. Lupa aktivitas di rumah ini, kayaknya ini. Itu padahal mulai sore sampai malam. Habis isya. Isyanya sana itu jam 11 ya. Malam. Isya sana itu jam 11 malam. Habis isya, sholat isya, kemudian selesai makan-makan, udah istirahat tidur. Subuhnya sama jam 3. Subuh istirahat. Jam 7, jam 8 bangun, tak kira mau pulang, mau tiba-tiba enggak ya kumpul-kumpul lagi kayak gini. Yang satu nyaut lagi. Ya imam langsung lagi. Astagfirullah. Langsung nyaut. Sholawatan meneh. Lupa terhadap aktivitas hariannya. Itu memang nyata. Saya kira dunia seperti itu bohongan. Ternyata ada ya. Beda sama yang lawannya pesulap merah ya. Ini nyata ini, dikeremus asli. Waktu itu sempat saya nanya kok, gimana sampean tadi itu kok bisa begitu. Waktu beliau ke kamar mandi, saya ngikuti, deketin, sampai tadi kok bisa gitu. Mafidam, nggak ada darah di mulut jenengan itu. Dia cuma diem aja, nggak mau jawab. Dikeremus itu, jelek pisan, kok gak brodol lah gitu sih. Tapi ya normal, nyata itu. Ya gelas cingkir ini ya, kayak gitu ya. Cingkir. Tapi ono gandelan nih kok, ingat saya.
Jadi dia bawa gini. Nah, itu ekstase. Jadi orang itu kalau sudah cinta, itu dalam tasawuf namanya sakar. Maka dia berada dalam kondisi mabuk. Dan orang kalau sudah mabuk itu logikanya sudah hilang. Makanya para pecinta itu bisa dianggap gila, edian itu. Orang Madura itu juga sama itu ya. Orang Madura itu kadang-kadang nun sewu, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kadang-kadang sampai nyuri untuk mulutan. Ngambil ayam untuk mulutan, tapi semoga tidak ya. Tapi saya pernah dengar ada oknum-oknum, tidak semua ya. Oknum-oknum. Demi mulutan itu saking pengennya itu. Nah itu, saking pengennya hormat Rasulullah. Sampai begitu. Apapun dikorbankan. Gitu. Itu demi Rasulullah. Luar biasa ya. Sampai satu rumah. Hah? Kalau sampai satu rumah. Malah satu bulan. rumah. Meskipun saudara dempet harus mulutan. Masya Allah. Sampah. Jadi demi Rasulullah semuanya dikorbankan. Mungkin nanti setelah lama dia nyaur mungkin ya. Yang kemarin ngambil ayamnya tetangga, sekarang ayamnya dikembalikan. Mungkin cara itu ekspresi yang mungkin dia melupakan kondisi sosial. Yang penting pokoknya aku cinta dulu. Makanya saya sebut tadi, pecinta itu gila ya. Orang yang cinta itu gila. Dia menerjang apa yang menjadi batasan-batasan itu. Terjang gitu. Itu karena cinta kepada Rasulullah. Ekstase itu sudah fana, hilang. Siapa beliau itu? Saya ngambil dari ini aja ya, di bab ini. Kemarin kan saya membaca, tahun kemarin ya, saya membaca yang Al-Hadits itu Al-Awwal. Saniki yub'atsu min Tihama. Yub'atsu min Tihama. Beliau Rasulullah itu diutus dari daerah Tihama. Mana itu? Dari Mekah. Tihama itu Mekah. Baina yadail qiyamah. Di hadapan hari akhir, kiamat. Maksudnya apa? Nanti di akhir zaman. Rasulullah kan di akhir zaman munculnya. Nabi Adam dulu sudah ribuan tahun. Nabi-nabi sebelumnya ratusan ribu tahun. Lah sedangkan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad selisihnya berapa tahun? 571. Selisih Nabi Isa dengan Rasulullah itu 571 tahun. Makanya Rasulullah ini diutus di akhir zaman. Makanya ada prediksi dari beberapa ulama termasuk Jalaluddin As-Suyuti bahwa umur dunia ini diperkirakan sekitar 1400 sekian tahun. Setelah itu akan mengalami degradasi bumi. Bumi akan mendekat dengan langit. Jadi matahari akan mendekat sih. Matahari akan turun mendekat sampai sejengkal ini. Bisa jadi nututi, bisa enggak. Semoga enggak lah. Nek nututi cek sorone gitu. Yaumul kiamat. Beberapa orang yang ahli kasyaf, orang yang mampu dibukakan mata batinnya oleh Allah, itu memperkirakan mentok 1500. Sekarang 1444. Tapi tanda-tanda sudah ada. Tanda-tanda sudah sering gempa. Sudah ada gunung meletus, sudah ada banjir. Ya memane? Monsewu misalnya jalan sekarang kan sudah aspalan pavingan. Ya itu kan degradasi bumi. Hujan airnya kemana? Pasti nanti akan nyela itu, nyari aliran. Itu memang is menungsone dhewe. Nek gak ngono ya angel gitu kan. Ya gak enak, ya cembrot dan lain-lain. Di paving teman nanti gotnya nggak menampung. Akhirnya banjir. Ngemureng-mureng RT ini sih goreng-goreng. Wah piye iki. Padahal RT ini ada api.
Itu menungso itu normal. Ini manusia sendiri. Mestinya dari langit hujan langsung ke tanah, ke bumi, diresap oleh bumi. Nah, saat ini diaspal kabeh. Kene tok niki diaspal kabeh. Di apa jenenge? Paling kabeh. Sebelah ini mlayu nandi. Makanya nek kene udan sak jam ngene wis amber gang sebelah ya. Kula nate lewat mriki sampai sak dengkul. Tak delok ya iya rek kan ora sapane. Iya, enggak bisa meresap. Oke. Nah, itu. Meresap angel ya. Nah, ini karena zaman akhir, tanda-tandanya sudah ada. Tanda-tanda yang lain kemaksiatan sudah merajalela. Tanda-tanda yang lain. Tapi secara struktur geografis dan geologi memang bumi ini sudah enggak wajar, enggak beres nih. Pindo termasuk itu tanda-tanda. Nah, jadi Rasulullah diturunkan di akhir zaman. Berbeda dengan Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya. Fi dhari alamatun tudhillul ghamamah. Fi dhari alamatun, di punggungnya itu ada tandanya. Ini sampean ono andeng-andenge. Ono anu. Cewek-cewek ono andeng-andenge. Nang ngarep. Padha sampeyan ono andeng-andenge. Di punggungnya ada tanda. Tanda inilah yang sempat dikenal oleh pendeta ketika Rasulullah diajak ekspor. Diajak ekspor ae sing gaya ngono lho. Rasulullah diajak ekspor oleh pamannya Abu Thalib ke Syria, ke Syam. Rasulullah masih kecil sudah diajak ekspor itu. Saudi ke Syria itu berapa kilo jaraknya? Waduh. Ratusan kilometer, ribuan kilometer. Nah, itu apa namanya? Pendeta itu sempat nebak gitu kan. Nebak Rasulullah yang masih kecil. Waktu itu sekitar berapa tahun umurnya? Sekitar 6 sampai 12 tahunan. Masa anak-anak ini. Waktu itu pendeta sempat mengatakan kepada Sayyidina Ali ya. Sayyidina Abi Thalib, mohon maaf, pamannya itu Abu Thalib. Kalau Ali itu misanan dan mantu. Ponaan. Ya misanan. Kalau Abu Thalib itu paman. Ali ini. Bukan ponaan. Misanan. Sepupunya Rasulullah. Abu Thalib sama Abdullah itu adik kakak. Nah, sempat pendetanya itu nebak. Ini anak jenengan ta? Jarene Abu Thalib, "Oh iya, ini anak saya." Wah, kaget pendeta. Loh. Kok iki anake? Tanya lagi, "Apa benar ini anak Anda?" "Loh iya, ini anak saya ini." Kata Abu Thalib begitu. Sampai yang ketiga kalinya itu. "Ya, benar ini anak sampean?" "Iya, ini anak saya." Nah, waktu itu akhirnya Abu Thalib sempat konfirmasi lah kepada pendeta yang nanya itu. "Emangnya kenapa sih sampean kok nanya-nanya ini? Anak kecil yang saya bawa ini." Kata pendeta itu, "Saya melihat tanda-tanda kenabian dalam anak ini. Punggungnya ada ini. Dia tadi saya amati kalau jalan itu selalu diikuti oleh awan yang menaungi beliau. Terus kemudian hewan, burung-burung, angin dan segalanya itu berhembusnya itu seger lah istilahnya, nggak terlalu desis, buanter, juga nggak terlalu panas. Sekarang sana kan gurun pasir toh, Arab itu. Nah, udaranya itu sejuk. Akhirnya pendeta itu mengatakan, "Tapi aneh, saya menemukan tanda-tanda kenabian pada anak ini, tapi kok ini anaknya sampean?"
Padahal menurut catatan yang kami tahu bahwa anak ini harus yatim. Nabi yang lahir nanti itu adalah seorang yatim. Tapi kok punya bapak sampean? Ini saya miskin ini. Kata pendetanya gitu. Akhirnya Abu Thalib jujur. Memang benar bahwa anak ini adalah anak yatim, putra dari saudara kandung saya. Ini keponakan saya. Wah, akhirnya pendeta itu, wah gak temen toh. Bener toh? Ini anak calon nabi, penerus dari risalah kenabian sebelumnya, penyempurna. Maka kemudian Abu Thalib dipesan oleh pendeta, sudah kalau begitu sampean harus segera mengamankan ponakan sampean ini, bawa pulang sekarang sebelum diketahui oleh orang banyak. Karena apa? Kalau nanti diketahui oleh orang Yahudi atau Nasrani, maka akan dibunuh. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu nggak mau Nabi itu terlahir dari bukan kalangan mereka, orang Arab. Ternyata Rasulullah lahir di Arab. Ini ketahuan bisa dibunuh. Makanya akhirnya Abu Thalib suruh pulang. Sudah, sampean bawa pulang anak ini. Nah, itu termasuk tudzilluhul ghamamah. Mendung itu selalu menaungi Rasulullah. Jadi kalau diikuti itu mendung ini selalu ada di atasnya. Ini termasuk salah satu mukjizat Rasulullah. Kalau Rasulullah mau, kalau mau itu hujan pun akan mengikuti beliau. Seandainya Rasulullah jalan gitu, oh hujan dhisik lah. Ya enggak hujan dulu. Setelah dilewati Rasulullah baru hujan. Gitu. Tudzillul ghamamah, selalu dinaungi oleh awan. Tuti'uhu sahaib, sama juga. Masya Allah, awan-awan yang ada itu mengikuti Rasulullah kemanapun pergi. Jadi gak mungkin Rasulullah kena panas. Padahal Saudi sampai kalau tahu yang pernah umrah atau pernah haji, panasnya luar biasa. Ademnya itu cuma di masjid. Sampai nanti panas mlebu masjid aman wis. Adem wis dingin. AC. AC full AC. Kalau depan Ka'bah sih rada panas. Ke masjidnya AC full. Wis adem kalau di situ. Fajriyul jabinu, pelipisnya itu mencorong. Artinya apa? Wajahnya itu glowing, mirip saya. Enggak lah. Lebih glowing Rasulullah. Apalagi gantengnya Rasulullah itu ibarat lingkaran, separuh itu miliknya Rasulullah gantengnya. Gantengnya Rasulullah itu setiap orang memandang enggak cuma nafsu, tapi nyaman hatinya. Problemnya itu hilang di hadapan Rasulullah. Kekiran karo bojo nyawang Rasulullah, woi langsung hilang. Aman wis. Nyaman ini ya. Akan ada solusi. Tenang. Makanya ada beberapa sahabat yang kalau tidak ketemu Rasulullah itu stres, galau. Berhari-hari galau. Ketemu Rasulullah wis langsung hilang. Memang ada orang yang begitu ya. Ada. Biasanya ini aroma-aroma guru. Mursyid atau murabbir ruh itu, murid kalau ketemu dengan gurunya itu hilang semua keluh kesahnya. Masalah di belakang itu tiba-tiba hilang, spontan hilang. Dia lupa dengan semua problemnya. Kalau sudah begitu ini ciri-ciri murabbir ruh. Ciri-ciri orang yang layak untuk menjadi seorang guru besar. Nah, Rasulullah begitu, pantas Rasulullah menjadi guru besar ini. Sudah orang yang ganteng, gagah. Gantengnya dan gagahnya itu enggak kayak yang lain. Rasulullah itu kalau gombol sama orang yang putih-putih, enggak terlalu hitam. Bergaul dengan orang-orang yang hitam, enggak terlalu putih. Jadi selalu ngimbangi dengan orang yang ada sebelah kanan kirinya. Tinggi badannya juga gitu.
Nek jajar wong sing gede-gede dhuwur-dhuwur, beliau nggak terlihat terlalu kecil. Beliau ketika bergaul dengan orang yang lebih pendek atau anak-anak tidak terlihat paling tua atau paling besar. Selalu pundaknya itu mengikuti orang yang di sebelahnya. Itu ada syairan, katfahu qad 'allata qauman idza jalasu indal wiladati sifyada bi muhtatani. Katfahu, dua pundaknya ini, qad 'allata, setara, qauman idza jalasu, dengan orang yang ada di sebelahnya ketika duduk. Itu termasuk kelebihan loh ya, kelebihan. Termasuk saya pernah nyampaikan Kiai Baidowi ketika bersanding dengan Syed Idris, padahal Syed Idris itu kan orangnya gede dulu, tapi ketika di foto itu setara. Kok bisa ini? Ya insyaallah alam. Mestinya yo wong beliau itu paling segini ya. Enggak sampai sak pundak dhuwure. Syed Idris kan orangnya gede dulu, tapi di foto-foto loh setara gitu. Rasulullah juga begitu. Rasulullah juga begitu. Setara itu dengan orang-orang sebelahnya. Dengan orang gemuk-gemuk juga gitu. Enggak terlalu kurus, dengan orang kurus enggak terlalu gemuk. Jadi wah, ini fleksibel ya. Fleksibel. Kalau saya itu kalau kumpul dengan orang kurus terlihat jemblong. Nah, ini harus diet ini. Nah, para hadirin rahimakumullah, itu termasuk fajriul jabin, separuh gantengnya makhluk, kecantikan seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu separuh dimiliki oleh Rasulullah. Makanya siapapun yang memandang itu langsung nggak cuma jatuh cinta, tapi nyaman. Makanya pernah ada sahabat perempuan yang ketika memandang Rasulullah itu sudah setor dirinya sendiri. Kayak kemarin disampaikan ceramahnya Kiai Ahmad Tijani Mukhlas ketika di Berani menawarkan diri, itu memang betul itu. Ya Rasul, nikahi saja saya ini. Saya kan nggak perlu menafkahi saya. Tapi Rasulullah waktu itu belum dikasih wahyu ya, karena Rasulullah kan kalau menikah nunggu wahyu, nunggu perintah atau nunggu kemaslahatan. Nggak langsung kerusa-kerusu. Beda kalau yang ini ditawari. Ditawari seperti itu. Yes. Lailiyudz zawaib, rambutnya itu gelap hitam bagaikan malam yang sangat gelap gulita. Berarti kayak muda gitu ya beliau. Insyaallah pemuda yang gagah berarti ini. Lambang ini kan perlambang. Alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidungnya itu kayak huruf alif. Mimiyul fami kayak huruf mim. Mulutnya itu kayak huruf mim. Nuniyul hajib, berarti alisnya kayak huruf nun. Berarti gini ya nun ya. Kalau kita kan kebalik, huruf N. Rasulullah ini kayak huruf nun. Wah, itu ganteng ini berarti. Sam'uhu yasma'u sarirul qalam. Masya Allah, luar biasa. Pendengaran beliau, sam'uhu yasma'u sarirul qalam, itu mampu mendengarkan gesekan pena. Maksudnya suara terkecil dari yang ada di bumi ini itu mampu terdengar oleh Rasulullah. Bahkan ada menurut riwayat, bahkan ada yang ada di hati sampai semuanya ini Rasulullah tahu. Jangankan yang ada di pena, gesekan pena di kertas itu, itu Rasulullah dengar. Sampai paling nggak dengar itu suaranya. Artinya suara terkecil yang timbul di bumi ini itu mampu didengar oleh Rasulullah. Basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Basaruhu, penglihatannya Rasulullah itu mampu menembus sampai sab'i tibaq, langit yang ketujuh. Untung sampai nggak mampu.
Nek mampu lihat, waduh, paling sampai nembus sampai Bali. Belayan nih, sampai Kuta paling sampai. Banyak sumur. Alhamdulillah, Rasulullah nembus sampai 7. Langit yang ke-7. Lampu lihat itu. Tapi itu hal-hal yang khusus. Sebenarnya Rasulullah tahu semua aktivitas yang terjadi di jagat raya alam semesta ini. Cuman beliau yang mampu, ini perlu saya sampaikan, ini enggak. Beliau kan juga pernah tuh ngomong, oh nanti Rum akan terkalahkan. Itu saat perang Khandaq kalau nggak salah. Itu Rasulullah pernah mengatakan, oh nanti Romawi akan kalah. Orang-orang munafik pada saat itu, oh ngomong ngopo sampai ini mati ibaratnya nang ati. Kan mereka nggak percaya, lesane tok nggih. Tapi hati ini masih belum orang munafik. Ketika Rasul mengatakan demikian, batin mereka kan, wah sampai ngomong ngopo. Pasukan gak duwe, cara sakniki sampean santri gak duwe, duwe gak duwe. Mobil cek nyile wong. Kok ngomongnya jari ape naklukno Romawi. Tapi ternyata pada akhirnya Romawi benar-benar jatuh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lugur tenan itu. Jatuh. Makanya ono doa ayat itu, "Ghulibatir Rum." Romawi akan takluk. Nah, ini berarti Rasulullah mampu menembus cakrawala lapisan ke-7. Wah, ini Masya Allah ya. Doa beliau melangit. Wah, jarene sakniki istilah kan. Oh, doanya sudah melangit ini. Doanya makbul. Gitu. Tapi Rasulullah doanya itu belum dipakai. Sering saya sampaikan. Semua nabi punya doa gaco. Ya, kalau wali sebut Ismul A'zam. Likulli nabiyyin da'watun wa kuntu akhtabiya da'wati syafi'an li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi itu punya doa andalan. Kalau sudah dibaca itu enggak akan tertolak oleh Allah. Nabi Nuh minta kaumnya dihancurkan. Oh, langsung itu. Itu misalnya kok kapalnya siap langsung. Tapi Nabi Nuh kan disuruh bikin kapal dulu. Nabi Nuh sudah nasihati kaumnya, "Weh kaumku, ayo sembahyang melu aku. Ayo wiritan melu aku." Ngeyel ae malah ngilono Nabi Nuh. Nabi Nuh malah didolimi, wes pegel akhirnya. "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Pun Gusti wis umat kowe iki wangel totoane. Wangel pun angel nyerah ku lho. Habisi saja mereka. Timbangan kan kaum-kaum niki malah berbuat kerusakan di muka bumi mumpung dereng habisi. Niku. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, ya wis nek ngono gawe kapal. Soale iki nek tak tokno kabeh, nek awakmu gak nggawa kapal, gak gawe kapal, nglantek kabeh. Sing nurut-nurut ae ngomong melu. Nah, gitu. Nabi Nuh gawe kapal. Akhirnya kan diselamatkan oleh Allah. Habis itu doanya Nabi Nuh langsung diijabahi oleh Allah. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Habis semuanya. Tak tersisa itu kecuali yang naik kapal. Gitu. Doa nabi-nabi yang lain sama dikabulkan. Tapi Rasulullah belum menggunakan gaconya, belum menggunakan doa andalannya untuk dipergunakan nanti. Akhtabiyah, tak simpen doa ini. Untuk apa? Syafi'an li ummati. Engko nulungi Pak RT. Tenang Pak RT. Sampean ahli maca sholawat apa ahli sholawat Fatih. Ya Cum, sampean senengane sholawat Fatih ya Cum. Tenang, nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Masih disimpan ini. Belum digunakan senjata andalannya ini. Aji pamungkasnya belum dikeluarkan. Digawe ngenteni kula ini. Gitu ya. Jadi Rasulullah mampu melihat batasan hingga lapis ke-7. Qadamahu qabbalahumal ba'iru. Dua telapak kakinya
itu sampai diciumi oleh ba'ir, onta. Sampai enten salah satu kejadian onta itu ingin mencium kaki, telapak kakinya Rasulullah. Luar biasa. Jadi semua yang keluar dari Rasulullah itu bukan kotoran. Keringatnya wangi, kotorannya itu, wah, bumi itu sudah ngantri begini. Bumi itu tidak, Rasulullah itu mau pipis atau mau buang air besar itu royokan, itu tukaran bumi. Aku wae, aku wae, aku wae, aku wae. Gitu. Ya nek sampean mambune lumayan. Rasulullah, enggak berupa kotoran, wangi. Pernah satu kejadian itu, kalau nggak salah Rasulullah itu bepergian dengan salah seorang misanannya. Kalau nggak salah saudaranya Ali, namanya Uqail bin Abu Thalib, dulure Ali. Ini Ali kan, Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak salah ini, saya lupa. Itu pernah ketika bepergian Rasulullah bingung nyari tempat untuk pipis karena ruangannya terbuka kan, padang pasir. Nyari tempat untuk WC atau itu sulit. Akhirnya tolak-tolak gitu. Ternyata tiba-tiba ada pohon yang datang berjalan. Datang langsung membentuk kayak kamaran. Tanah langsung mampu menyerap bekas dari kotorannya Rasulullah, langsung hilang, ditelan bumi. Langsung hilang. Wes, luar biasa ini. Bentuk kamar. Nek burdahnya itu adalah ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi alaihi ala sakin bila qadam. Masya Allah, Rasulullah datang ketika Rasulullah menginginkan itu. Pohon-pohon itu datang menurut jalan mendekati Rasulullah. Mau butuh apa jenengan ya Rasul? Gitu. Batu juga gitu. Batu sesuai dengan keinginan Rasulullah. Pernah batu itu memancarkan air atas perintah dari Rasulullah. Waktu itu ditanya, "Sampeyan apa kok moro-moro mengeluarkan air dari tubuhmu? Kan batu nggak mungkin keluar air." Ternyata batu itu mengatakan, "Saya ingin menjadi makhluk yang nantinya itu masuk surga. Saya tidak ingin menjadi batu yang menjadi bara api yang ada di neraka." Gusti tenggene neraka niku kan enten watu sing digawe ngobong makhluk yang durhaka kepada Allah. Lah kula niki lak watu. Nah kula niki masih watu nggih, nek iso iku aja nang neraka. Kula kepengin nang gone swarga. Mangkane kula semerap jenengan kok rupane ketelak, kehausan. Maka saya membantu mengeluarkan air dari dalam tubuh. Gitu. Terus watu niku. Lho kan. Berarti Masya Allah dibantu oleh semua makhluk yang ada di bumi. Fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Duh, bahkan unta niki mau lho. Unta yang duwe susah tiba-tiba. Ketika mari istilah niku nyium kakinya Rasulullah, wah, langsung hilang. Sedihnya unta itu hilang. Makanya enten unta niku nek gak ditumpaki Kanjeng Nabi niku susah. Dheweke kepingin ditumpaki Kanjeng Nabi. Waduh. Jadi segala keluh kesahnya itu menjadi hilang ketika ketemu dengan Rasulullah. Amana bihi dabbu. Dab itu hewan mirip kadal. Ono sing nyebut kadal Arab. Kadal Mesir. Kadal gurun. Dab mirip komodo, tapi mereka ngene. Katanya itu juga halal ya, dab itu.
Hewan dop mirip kadal, mirip komodo niku lho iman kepada Rasulullah. Wasallamat alaihil asjaru. Tumbuh-tumbuhan yang ada mengucapkan salam kepada Rasulullah. Wa khatabathul ahjar. Watu-watu sampai matur kepada Kanjeng Nabi. Kepingin dheweke dianu Kanjeng Nabi. Titip salam kabeh. Nah, Masya Allah ya. Wahanna ilaihil jid'u hanina hazinin nadib. Kuwabe wong sing duwe susah, sing duwe masalah, duwe problem ketika ketemu Rasulullah niku ilang probleme sing lara ndase. Muga-muga ilang ndase. Oh, ilang lorone. Sakitnya yang hilang. Ketemu Rasulullah tok isi hilang. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyaribi. Kedua tangannya tadharu barakatuhuma, mampu menampakkan keberkahannya fil mata'imi wal masyaribi, dalam persoalan makanan dan minuman. Jadi masih cuma sak gelas, tapi nek wis kesentuh tangannya Rasulullah, maka dia mampu memberikan minuman kepada semua orang yang ada. Ono wong 1000 ngombe kabeh. Nasi juga begitu. Seandainya ada 1000, ya 1000 orang bisa makan semua. Makanya pernah sahabat siapa itu? Jabir ya. Sahabat Jabir itu meriwayatkan waktu itu dipeseni oleh Rasulullah. Mau ngundang Rasulullah ya. Ngundang Rasulullah untuk makan di rumah beliau. Mesti monggo benjing nggih, maaf tengen kula. Nah, sahabat Jabir kan waktu itu ngerosoi Allah paling Rasulullah sing nderekke paling wong 4 wong 5. Dia wis tak masake kira-kira 6 porsi lah. Nah, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Jabir, Rasulullah ngomong nang ngene sahabat yang lain, "Undangan arek-arek." Celuk kabeh. Wah, motiar iki tuan rumah iki cara mikir biasa iki. Waduh. Nggih mek 6 porsi tiba ditekakno Kanjeng Nabi sak pasukane. Ratusan bahkan ribuan. Didatangkan. Wah, heran tuh gerutuk. Ayo, bacakan mangan diundang Rasulullah. Sing undang asline Jabir, tapi kan sing nimbali Rasulullah. Teko kabeh begitu gerutuk. Wah, tuan rumah ya bingung. Jabir bingung, waduh Kanjeng Nabi terus pundi niki, kula niki ngundang makmi jenengan kalih pendereke mawon. Karena sahabat-sahabat terdekat. Kinten-kinten tiang 6 ta tiang gangsal ngoten lho. Wis tenang wae, tenang. Kore ini. Magicommu aku wae sing nyekel. Tekomu utawa ceretmu aku wae sing ngedumno. Ya, tuan rumah ya wis pasrah nggih pun jenengan atur mawon. Napa jare jenengan? Diatur oleh Rasulullah. Dicendong dumno. Tiba-tiba kok wak keduman. Minumannya juga gitu. Ternyata semuanya dapat jatah minuman. Susune yang ngono. Oleh susu kabeh keduman. Masya Allah. Jadi semua yang dipegang oleh Rasulullah menjadi berkah. Yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyaribi. Tangan Rasulullah ini penuh dengan berkah. Jadi mirip ambek Nabiullah Isa. Nabiullah Isa kan begitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa mengatakan, "Wah, aku iki barokah akeh nang awakku iki. Opo ae nek tak senggol, nek mati iso urip." Wah. Ya, Jum. Mati. Senggol baca. Enggak, urip. Gitu ya. Sentuh. Disentuh tok Nabi Isa. Wong buta disentuh langsung melek. Langsung mampu melihat. Rasulullah tangannya juga penuh dengan keberkahan. Jadi apa yang disentuh oleh Rasulullah menjadi barokah.
Qalbuhu la yaghfulu wa la yanamu. Hatinya tak pernah lalai, tak pernah lupa. Wa la yanamu, dan juga tidak pernah tidur. Walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Ini yang paling penting. Ternyata beliau itu punya sifat yang namanya meladeni. Khidmat. Ini kata kuncinya. Ternyata Rasulullah itu khodim. Tapi sayang kita sendiri yang tidak mau minta layanan dari Rasulullah. Nyambate kurang, nyideke kurang, celuk-celuke kurang. Padahal Rasulullah sudah mempersiapkan diri lil khidmati alat dawami sampai kiamat niku. Khidmatnya Rasulullah itu sampai kiamat. Bahkan sampai nek sampean durung mlebu swarga, terutama tijane iki. Rasulullah enggak akan ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah itu akan memberikan Rasulullah itu sampai puas. Kepuasan Rasulullah itu apa? Kepuasan Rasulullah itu semua umatnya tidak ada satupun yang di luar surga. Itulah kepuasan tertinggi dari Rasulullah. Ini berarti khidmati alat dawa. Rasulullah lebih siap khidmat sampai kiamat. Tapi kitanya sendiri yang tidak siap untuk mengkhidmat kepada Rasulullah. In udhiya, ketika dilukai, dilarani, dizalimi, disakiti, ya'fu, beliau memaafkan. Makanya beliau ketika mau ke masjid disawati watu, masya Allah ya, luar biasa. Tapi beliau ya'fu, memaafkan, wala yu'aqib, dan tidak membalas, enggak gelem ngungkum. Cara anu yo wis kaiso Kanjeng Nabi. Tokno kitirane ngene. Langsung. Tapi beliau tidak pernah melakukan itu. Enggak pernah membalas, enggak pernah menghukum. Ya'fu wala yu'aqib. Wa in khusima, ketika dia dimusuhi, yasmut, beliau cuma diam aja. Wala yujawib, dan tidak meladeni, enggak jawab, enggak pernah meladeni. Gak level cara ngono. Nek Kanjeng Nabi ngladeni wong ngono wis arek cilik. Wis koyo sampeyan duwe anak itu tukaran karo anake tangga. Ngene ku nek tukaran sampeyan meneng wae. Jenenge arek cilik tukaran mendhe boluan maneh. Nek lawan dolan sampeyan ladeni, engko akhire sampeyan sing tukaran. Anake wis wawu, bapake durung. Nah itu ya. Nah Kanjeng Nabi begitu. Apalagi Rasulullah ketika hijrah ke Taif, waduh, itu kisah menyedihkan juga. Ketika hijrah ke Taif, orang Taif malah kayak ngono. Hijrah ke Habasyah, waduh, dikuyo-kuyo, gak diterima malah dikuyo-kuyo. Ya, itu Masya Allah ya. Tapi beliau nggak pernah membalas dan nggak mendoakan buruk untuk mereka. Yasmut wala yujawib. Fi arfa'uhu ila asyrafil maratib. Kata Allah, krono Kanjeng Nabi niku panjene tiange kados ngoten saene. Arfa'uhu ila asyrafil maratib. Jarine Gusti Allah, tak angkat nang ngene derajat sing paling dhuwur. Nah iki. Makanya dalam istilah-istilah kata kalam mutiara, mengalahlah sampai tidak ada yang mengalahkanmu. Wes angel iki. Opo tak pikir-pikir gak. Mengalahlah sampai tidak ada yang mengalahkanmu. Duh. Ini pangeran iki berarti. Allah nanti yang akan meningkatkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat. Fi raqbatin la tambagi qablahu wala ba'dahu liraqib. Masya Allah.
Jadi Kanjeng Nabi akan diberikan posisi yang paling tinggi, di mana posisi ini belum pernah dicapai oleh orang sebelumnya ataupun setelahnya. Nabi-nabi sebelumnya nggak bisa mencapai makomnya Rasulullah. Orang-orang setelahnya juga tidak mungkin mencapai pangkatnya Rasulullah yang sangat agung. Fi mauqibin minal malaikati yafuqu ala sairil mawaqib. Diletakkan dia paling tinggi. Sampai malaikat juga akan mampu menyertai naiknya Rasulullah. Fa idzar taqu alal kaunaini, ketika beliau naik menuju alam yang kaunain itu bumi dan langit. Sayyidul Kaunain berarti penguasa langit dan bumi. Ketika Rasulullah naik ke yang paling atas, kan diterno malaikat sih itu. Sampai lapisan langit yang ketujuh itu diterno ambek malaikat Jibril. Langit pertama malaikat yang lain sudah nyerah, malaikat Jibril masih ngikuti. Begitu nyampe yang langit ketujuh Sidratul Muntaha, wan fasola alal alamin. Malaikat sudah nggak mampu mendampingi Rasulullah. Kalau nggak salah Jibril itu pamitan. Kanjeng Nabi, kemampuan fisik saya itu sampai segini dok. Ini yang mampu menembus, melompat ke lapisan langit yang ketujuh itu hanya jenengan. Kalau saya memaksakan diri naik, maka saya bisa kebakar. Saya nggak kuat. Saya bisa mati. Makanya infasola anil alam. Jadi pada saat itu Rasulullah sudah melepaskan diri dari alam langit dan bumi. Kini gak menungso sing luar biasa, gak mampu, terbakar. Mampu menembus lapisan yang ketujuh. Nah ini Rasulullah mampu. Malaikat Jibril sudah pamitan itu. Gusti kula mboten ngatasi pun. Niki nek jenengan terusno, kula kok melok jenengan, wah wis kekobong kula. Terbakar saya nanti. Sudah cukup sekian nggih, ngapunten kula nderekke jenengan cuma sampai sini. Saya enggak mampu. Tetapi wa wasala ila qabi qausaini. Akhirnya Rasulullah mampu menembus qabi qausain. Paling tinggi, makam yang tertinggi. Kuntu lahu, Allah dawuh, kuntu ana sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi, ana hale utawi ingsun iku annadimu. Zat kang ngenteni wal mukhatib tur ngejak omong-omongan. Kanjeng Nabi nanti berdiskusi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijak ngobrol empat mata. Niki ceritanya peristiwa Isra Mi'raj. Para hadirin rahimakumullah, niku adalah beberapa kelebihan mukjizat dari guru kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula panjenengan sedaya angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di bulan Maulid, nduk ndiae nek sampean nganggur kok ana mulutan, ikuti saja. Karena itu bukti rasa cinta kita kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.